Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk melanjutkan pembelajaran kita terhadap matan Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah karya Syekh Ibnu Ajurum rahimahullah ta'ala. Nah, kita akan bahas ringkas saja. Nah, silakan dibaca, kita masuk ke bab yang baru, bab amil yang masuk kepada mubtada dan khabar. Tafadhal. Nah, Ustaz. Babul awamili babul awamili al-dakhalat al-dakhalati Ad-dakhilati. ad-dakhilati ala mubtada'i wal khabari Hmm. Nah, bab, wahia salah kita tekan dulu bab amil, awamil, jamak dari amil. Jam'ul amil. Bab amil-amil, faktor-faktor yang masuk kepada mubtada dan khobar. Nah, silakan lanjutkan. wahia salah satu asya'i Asya'a, dan dia masuk ke ghairul munsharif. Wahya salah satu asya'a. wahia salah satu asya'a kana wa akhwatuha Mhm, wa inna wa akhwatuha mhm. wa apa ini zo zi Dari zanna, ini apa namanya, tasrifnya zanantu, wa zanantu. wa zonantu wa akhwatuha. Nah, ahsantum yakfi. Kemudian kita terjemahkan. Qala rahimallah, penulis mengatakan al-awamil wahya salah satu asya'a. Amil-amil yang masuk kepada mubtada khabar ada tiga macam. Kana wa akhwatuha, kana dan akhwatnya, wa inna wa akhwatuha, inna dan akhwatnya, wa zanantu wa akhwatuha, zanantu dan akhwatnya. Kalau di sebelumnya kita telah mempelajari kana dan inna, sekarang nanti kita masuk ke zanantu juga. Nah, melanjutkan. Fa amma kana wa akhwatuha. Mhm. Kata mu'alif rahimahullah, fa amma kana wa akhwatuha fa innaha taraf tarfa'u Nah, tarfa'u. tarfa'u al ismu. Nah, ini sebagai maf'ul bihnya. Tarfa'u. Oh, berarti al isma Nah, al isma tarfa'ul isma. Mhm. al isma wa tansabu Nah, ini al wazannya khabara nasaba yansibu watan sibu. wa tansibul khabara. Nah, yakfi ahsantum. Kita terjemahkan dulu. Summa qala rahimahullah fa maka wa akhwatuha. Adapun kana dan akhwatnya ini jenis yang pertama. Fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Maka ia yaitu si kana itu tarfa'ul isma, merafakan isim, yaitu maksudnya adalah mubtada, sehingga dinamakan isim kana, ismu kana, wa tansibul khabara, dan dia menasabkan khobar sehingga dinamakan khobar kana. Nah, ahsantum. Lanjutkan. Wahia kana wa amsa wa asbah asbaha Mhm. wa adaha Mhm. Terus, wa zal wa zolla wazalna. Mhm. wa bata Mhm. wa sarra Mhm. wa laisa Mhm. wa ma zala Mhm. wa ma anfaka
Nah, kalau mau dipisah dia ma infakka. Kalau mau disambung manfakka langsung saja manfakka. Wa man fakka Hmm. wa ma fata'a Nah, kalau seperti fatiha wa ma fatiha. wa ma baroha Nah, ini juga bariha wa ma bariha. wa ma bariha wa ma dama Hmm. wa ma tas tasrifa Nah, kalau ini wazannya tasarrufa wa ma tasarrufa. rofa minha. Nah, nahu. Nahu kana wa yakunu wa kunna Nah, ini fi'il amarnya kun wa kun. kun wa kun wa asbaha wa yasbahu eh Nah, af'ala yuf'ilu yasbaha asbaha yus. af'al yusbihu Nah, fi'il amarnya af'il. yuf'ilu wa usbihu Fi'il wa amarnya af'il wa af'il. ashbihu Nah, sukun wa wa asbih. Nah, fi'il amr. Kana wa yakunu wa kun wa asbaha wa yusbihu wa asbih. Dikit lagi. takul takulu kana zaidun iman Hmm. walaisa walaisa amru Oke, tanwin amrun walaisa amrun sya syakhosa syahisa syakhisan qa'iman syakhisan. syahison wa ma asbaha as eh Benar. Wa ma asbaha ya asbaha zalika. dzalika. Nah, ahsantum. Barakallahu fikum. Cukup. Kita terjemahkan dulu. Wahia yaitu kana dan akhwatnya itu apa saja? Ada 13 termasuk kana di dalamnya. Yang pertama kana ya artinya dahulu, dulu atau bisa juga kalau di bahasa Inggris tuh ya verb to be aja, is mr. Jadi nggak mesti artinya dulu. Terutama kalau dipakai di dalam Al-Quran untuk isim kanannya misalnya lafzul jalalah Allah, maka itu nggak mungkin dulu, tapi termasuk sekarang dan nanti. Jadi itu cuma verb to be saja. Kemudian amsa masuk waktu sore. Asbaha masuk waktu pagi, subuh, pagi. Nah, bisa di antara adzkarul adzkarus sabah wa adzkarul masa, zikir pagi dan petang yang kita baca amsayna wa amsal mulku lillah dan seterusnya. Kalau pagi asbahna wa asbahal mulku lillah dan seterusnya itu dari sini. Kemudian adha waktu duha masuk waktu duha, wa dhalla waktu siang, wa bata waktu malam, wa soro. Nah, sudah 5 tadi waktu ya. Amsa asbaha adha dhalla 4 waktu. Kemudian yang selanjutnya beda lagi. Soro artinya menjadi, jadi, berubah gitu. Jadi laisa artinya bukan atau tidak, intinya dia penafian. Mazala, manfaka, ma fatiha dan ma bariha, empat ini sama artinya senantiasa atau terus menerus atau masih saja, ya, disesuaikan dengan konteksnya, tapi defaultnya artinya senantiasa, istimror artinya terus menerus. Kemudian madama artinya sebenarnya mirip, tapi kalau di Indonesia kan biasanya selama. Wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Dari dalam Quran Nabi Isa berkata, aku diwasiatkan diperintahkan untuk salat dan zakat ma dumtu hayyan, selama aku hidup. Nah, wa ma tasarrafa minha dan termasuk tasrif darinya. Nah, ini kan yang dicontohkan itu semua fi'il madhi ya. Nah, termasuk tasrif-tasrifnya juga, yaitu fi'il mudhari dan amr diantaranya. Nahwu contohnya apa? Yaitu kana, berarti tasrifnya kana yakunu kun. Ini fi'il madhi, mudhari, dan amarnya. Semuanya ini beramal. Semuanya bisa merafakan mubtada dan menasabkan khobar. Kun. Nah, misalnya
Kun solihan, jadilah orang yang soleh. Dan seterusnya. Kun fatan yad'u ila hudan. Jadilah pemuda yang menyuruh kepada hidayah. Kemudian asbaha, asbaha pagi, asbaha yusbihu asbih. Ini semua bisa beramal. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, kita sudah bahas juga di sebelumnya. Takulu ini contohnya karena Zaidun iman Zaid berdiri. Ya bisa kalau di sini bisa artinya dulu berdiri, sekarang mungkin enggak, atau ya is standing aja. Zaid is standing. Zaid berdiri. Jadi enggak mesti dulu. Nah, Zaidun ini isim kana marfu, iman khabaru kana mansub. Yes. Kemudian contoh lain laisa. Laisa amrun syakhison. Amr tidak ya, datang. Amr tidak datang, hadir, dan wama asbaha dzalik dan lain-lain DSB, DKK dan seterusnya. Contoh ini contoh saja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kita lanjut ke inna wa akhwatuha. Fadhal dibaca, Rafin. Wa amma inna wa akhwatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'u wa tarfa'ul khabara Nah, yakfi. wa Belum cukup dulu. Qala rahimahullah wa amma inna wa akhwatuha. Adapun inna wa akhwatuha ini jenis yang kedua. Fa innaha maka ia yaitu si inna tansibul isma menasabkan isim yaitu mubtada wa tarfa'ul khabar dan merafa'kan khabar. Tansibul isma dinamakan isim inna wa tarfa'ul khabar dan dinamakan khabar inna. Kebalikan dari kana. Nah, lanjutkan. hiya wa inna wa anna walakin Di ya sini walakin walakinna. Kalau lakin nanti beda. walakin Hmm. walakinna wa ka'anna Kana, kana, wa lai laita laita, wa hmm, apa ini wala ala la'alla, wali ala la'alla, la'alla. Nah, yakfi. Kita terjemahkan dulu. Wahia, inna dan akhwatnya hanya ada 6. Yang pertama inna, sungguh, dan anna juga artinya sungguh. Cuma beda hamzahnya saja, apakah dia fathah atau kasrah. Kemudian yang ketiga, lakinna, artinya akan tetapi, istidrok. Huwa ghaniyun lakinnahu bakhilun. Dia kaya tapi pelit. Wa ka'anna tashbih, itu seperti, seakan-akan. Misalnya dia seakan-akan kanahu asadun misalnya dia seperti singa, dia seakan-akan singa, atau kanaha badrun, dia seperti bulan purnama. Laita seandainya sesuatu yang nggak mungkin terjadi atau sangat sulit terjadi. Ya, dalam Quran ada banyak. Nyatanya di surah An-Naba ayat terakhir atau ayat-ayat terakhir laitani kuntu turaba ayat terakhir. Nah, orang kafir ketika di hari kiamat mereka akan berandai-andai seandainya aku dulu adalah seonggok tanah saja. Artinya mereka menyesal seandainya dulu tidak berbuat kekafiran yang menyebabkan mereka diazab di hari kiamat. Nah, laita. Kemudian la'alla artinya semoga, taraji. Eh, nah, mudah-mudahan. Nah, tapi ada makna lain oh yaitu ya tawakku lah artinya kekhawatiran juga dia eh, apa ya bahasa Indonesia itu ya contohnya yang pertama yang semoga kayak di dalam Al-Quran ya la'allakum tattaqun kayak misalnya. kutipan hukum lah Nah, di Al-Baqarah la'allakum tattaqun. Nah, nah, tapi kalau agar juga ya termasuk. Kalau di dalam Al-Quran itu artinya pasti ya kalau berkaitan dengan Allah la'allakum tattaqun, ya kalian melakukan puasa agar kalian bertakwa, agar kalian bertakwa. Ya, puasa itu memang untuk meningkatkan ketakwaan seperti itu. Kalau yang khawatir itu contohnya
la'allahu mayyitun atau la'allahu sayamut. Eh, jangan-jangan bisa artinya jangan-jangan sebentar lagi dia mati. Misalnya ada orang sakit parah, ya bisa pakai la'alla, itu menunjukkan tawaku, artinya khawatir. Jangan-jangan bentar lagi mati, seperti itu. Nah, itu makna yang kedua dari la'alla. Jadi harus lihat konteks juga. Nah, itu yang nggak dipelajari di sebelumnya. Nah, bisa di syarah-syarah jurumiyah dijelaskan. La'alla ada arti taroji, yaitu mudah-mudahan harapan, dan tawaku artinya khawatir. Nah, berikutnya adalah contohnya eh, ya, Najim Takulu inna Zaidan qaimun, sesungguhnya Zaid berdiri. Zaidan ismu inna mansub, qaimun khabar inna marfu. Walaita amran syakhisun. Nah, seandainya Amr datang, seandainya Amr hadir. Amron ismu laita, syakhisun khobar laita. Yang tadi juga ya, yang laisa itu berarti amrun ismu laisa, isim laisa, syakhisun khobar laisa. Jadi mengikuti nama si fiilnya. Kalau di kana wa akhwatuha, kalau di inna juga sama mengikuti. Ini kalau dia huruf ya, huruf-hurufnya. Berarti tadi laita berarti isim laita dan khobar laita. Nah, silakan dilanjutkan. Wama wama tar oh wa makna inna wa anna lil tau lil taukid lil taukidi Hmm. walakinna lil as hmm, lil Apa as artinya? oh lil istidrok ya Nah, istidrak, istidraki. Hmm. lil istidroki waka waka anna li tashabbiha Nah, ini wazannya yang taf'il, lil tas tashbihi, tashbihi. lil tashbih Hmm. lil tashbih walaita lil tam lil tamani Nah, dia alif lam syams ya, tamanni. lil tamani Hmm. wala aula lil tarji Lit lit tarji taradji, taradji. ta- lit tarji wa tawaqa Tadi taradji berarti tawakku'i di sini. tawaqa Tawakku'i. Wa tawakku'i. Nah, Mas Santo Barakallahu yakfi. Kita jelaskan dulu. Ya, ini penjelasan yang tadi sudah dijelaskan juga. Sama kalau rahimahullah wa ma'na inna wa ana li taukidi. Nah, beliau jelaskan maknanya karena pendek. Makna inna dan ana itu untuk taukid, penekanan. Nah, artinya sungguh. Inna Zaidan qaimun, sungguh Zaid telah berdiri atau Zaid berdiri. Walakinna lil istidrak. Lakinna artinya istidrak. Istidrak itu intinya mendatangkan sesuatu setelahnya untuk menjelaskan perkara yang masih waham sebelumnya. Tadi misalnya wa ghaniyun, dia kaya. Nah, kita mungkin berwaham ya kalau kaya secara umum dia harusnya dermawan ya, dia banyak ngasih dan seterusnya. Tapi kita datangkan lakinnahu bakhilun misalnya. Wa ghaniyun lakinnahu bakhilun. Dia kaya tapi dia pelit. Oh, ternyata perkaranya nggak demikian. Ternyata dia pelit walaupun dia kaya gitu. Seperti itu. Istidrak itu namanya. Wakana litashbih, karena untuk penyerupaan tadi seakan-akan atau seperti naka badrun, engkau seperti bulan purnama misalnya saking indahnya dan seterusnya. Walaita litamani, laita artinya tamani artinya seandainya. Ini untuk meraih sesuatu yang mustahil atau yang sangat sulit terjadi. Tadi kalau di dalam Al-Quran misalnya orang kafir berkata laitani kuntu turaba, seandainya aku adalah seonggok tanah saja sehingga aku tidak diazab di hari kiamat. Nah, misalnya laita, kalau ada contoh-contoh lain biasanya laita syababu ya'udu atau aidan. Laita syababa aidun. Laita syababa aidun. Seandainya masa muda itu kembali. Nah, ini dikatakan oleh orang tua misalnya laita syababa aidun. Seandainya masa muda itu kembali. Bisa kembali nggak? Nggak mungkin. Karena waktu nggak bisa kembali. Jadi
Itu seandainya sesuatu yang mustahil. Wala'alla litaraji wattawaqqu'i. La'alla tadi bisa untuk taroji, harapan, artinya agar, semoga, mudah-mudahan. La'allakum tattaqun. Misalnya yang gampang la'alla la'allaka najihun misalnya semoga engkau lulus ya. Misalnya habis ngerjain tugas la'allaka najihun. Kemudian tawaku tadi kalau sesuatu yang dikhawatirkan terjadi misalnya ada orang sakit la'allahu eh, eh, mata ya, atau yamutu la'allahu yamutu misalnya. Khawatir jangan-jangan sebentar lagi dia meninggal seperti itu bisa pakai la'alla juga ya bukan ya makanya jangan artikan semoga dia meninggal enggak ya. Nah, itu bukan bukan harapan agar dia meninggal tapi khawatir eh, jangan-jangan sebentar lagi orang itu meninggal. Nah, selesai inna terakhir nggak bisa tempat ini zona yang baru. Sebelumnya kita belum belajar di Muyasar satu apa yang setingkat itu belum ada zona. Nah, silakan dibaca. Wa amma zonantu wa akhwatuha. Kalau mu'allif rahimahullah wa amma zonantu wa akhwatuha fa innaha tansibul mubtada'i Mubtada, tansibul mubtada'a mubtada'a, maf'ul bih dari oh, tansib. ya maf'ul bih wal khabara Mm-mm. ala anhuma Annahuma. annahuma mafa'wal mafa'wala Nah, maf'ul. oh, sorry, maf'ul wa maf'ul wa maf'ula wa maf'ul Maf'ulani. Nah, ini isim musanna. Maf'ulani. Maf'ulun, maf'ulani. wa maf'ulani laha. Nah, ahsantum yakfi. Tsumma qala rahimahullah, beliau lanjut ke jenis yang ketiga, wa amma zanantu wa akhwatuha. Adapun zanantu artinya aku menyangka. Sebenarnya dari zonna ya, zonna wa akhwatuha. Zonna wa akhwatuha. Menyangka artinya menyangka dan akhwat-akhwatnya yaitu yang efek dengannya. Fainnaha maka mereka tansibul mubtada menasabkan mubtada wal khobaro menasabkan khobar juga ala annahuma maf'ulani laha sebagai dua maf'ul bih baginya bagi zanna dan akhwatnya. Jadi kalau tadi kan isim kana, khobar kana, isim inna, khobar inna. Kalau ini ya maf'ul bih satu dan maf'ul bih dua, maf'ul bih awal dan maf'ul bih sani untuk si zona dan akhwat. Nah, silakan dibaca lanjutnya. Apa saja? Wahia kalau maaf rahimahullah wahia zonantu wa has hmm, hasibatu Nah, banyak sukun hasib tuh. wa hasibtu wa kholatu Nah, ini wazannya fi'lu khiltu. wa wakhiltu oh, wa za wa za'amtu Mm-mm. wa ra'aitu wa alamtu Alima ya alamu wa alimtu. wa alimtu wa jaddatu Nah, ini wajada wa wajadtu. wa wajadtu wa atakhastu Nah, ini dari ittakhoda di Quran banyak. Wattakhodtu. wa takhastu dari itakhastu ya Nah, ittakhodtu. wa ja'altu Hmm. wa sam'atu Ini mendengar. Mendengar apa? wa Nah, sami'tu sami itu. Nah, ahsantum. Wa sami itu. Ahsantum yakfi. Kita jelaskan dulu. Maqala rahimahullah. Wahia. Apa saja sih zona dan akhwatnya? Ada 10 kurang lebih. Yang pertama zonantu. Aku menyangka. Hasib tu sama. Aku menyangka juga artinya. Wakil tu sama. Aku menyangka. Za'am tu juga sama.
Saya menyangka. Empat ini artinya menyangka, mengira, menganggap, ya semuanya sama. Mengira, menganggap, menyangka. Yaitu zon ya. Kalau pernah dengar husnuzon ya, sangkaan ya, praduga. Sama ini maksud di sini juga. Eh, Sangkaan, menyangka. Untuk empat ini. Kemudian yang kelima, ini roa itu artinya di sini bukan melihat ya. Eh, Kalau di bahasa Inggris tuh I see itu bukan artinya melihat, bisa juga bukan artinya melihat, tapi di sini maksudnya meyakini. Nah, kalau misalnya di dalam kitab-kitab ulama ada misalnya ro'yul ulama itu maksudnya adalah pendapat para ulama. Ini ya pendapat itu sesuatu yang diyakini ya. Jadi ini doa itu saya menyangka, saya melihat bahwa bla bla bla. Nah, maksudnya itu saya melihat bahwa bla bla bla. Ini kalau dalam kalimatnya. Jadi ini meyakini. Alim tuh saya mengetahui, sama meyakini juga meyakini mengetahui. Wajah tuh saya mendapati, mendapati. Nah, saya dapati bahwa si A adalah si B misalnya. Gitu, seperti itu misalnya. Wara itu saya meyakini bahwa A adalah B misalnya. Kayak gitu. Nah, tiga ini mirip, yaitu ya, nanti af'alul yakin, mereka sesuatu yang yakin, bermakna saya meyakini. Kemudian ittakhadtu artinya menjadikan, saya menjadikan. Misalnya dalam Quran ittakhadallahu uh, ittakhadallaha waladan, ittakhadallaha waladan. Mereka menjadikan Allah sebagai anak misalnya atau yang misalnya atau memiliki anak misalnya. Ya, itu. Dan seterusnya. Waja'al itu artinya menjadikan, sama juga ya. Menjadikan. Ittakhadha itu ja'al itu sama menjadikan. Sami itu ya mendengar. Nah, tapi bisa dipakai saya mendengar bahwa A adalah B misalnya dan seterusnya. Nah, itu zona dan akhwatnya. Ada 10 ini ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, karena dan akhwatnya ada 13. Inna dan akhwatnya ada 6. Dan zonantu dan akhwatnya ada 10. Nah, itu nanti perlahan-lahan dihafalkan sedikit demi sedikit saja. Nah, contohnya silakan dibaca. Pak. Takulu zonantu Zaidan iman. Mhm. Wakhiltu om amaro Mimnya sukun amron. amron Mhm. syakisa Syakhisan. Mhm. syakison. Wa amma asbaha zalika. Nah, وما أشبه ذلك أحسنتم. Yakfi thumma qala rahimahullah taqul, nah, ini contoh, beliau kasih contoh. Zanantu Zaidan qa'iman, saya menyangka Zaid berdiri. Ya, bisa jadi Zaid gak berdiri, dia sangkaan saja, tapi bisa jadi benar juga. Wakhiltu Amron syakhisan, saya menyangka, saya kira Amr hadir. Ya, ternyata enggak misalnya. Saya kira Amr aja. Ya, saya kira Zaid berdiri, padahal dia duduk misalnya. Wa ma asbaha dzalika, dan lain-lain, dan sebagainya. Ini kasih dua contoh saja. Tayyip, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Hmm, belum ada sih Ustaz. Nah, Tayyip, masih ada waktu. Kita lanjut saja. Nah, kita bisa masuk ke setelah selesai dari bab marfu'at. Nah, ini masih masuk marfu'at dan amil yang masuk kepadanya. Kita bisa masuk ke bab berikutnya adalah tentang tawabi. Tawabi. Nah, beliau langsung membawakan naat, atau taukid dan badal. Nah, nanti setelah dari situ masuk mansubat, beres kitabnya. Sebenarnya ringkas sekali kalau misalnya dibahas matanya. Dan nggak berpanjang-panjang ya. Seperti itu. Tapi karena masih ada waktu, masih ada 10 menit kurang lebih. Nah, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Baik, di sini ada Pak Ahmad Fitri juga sih. Pak Ahmad mau coba baca? Nah, Ustaz. Nah, silakan Pak, dibaca. Bismillah. Qala mu'alifu rahimahullahu ta'ala babu babun na'ti. Babun na'ti. Nah, terus? Nah, an-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi
wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Nah, Mas Antum yakfi. Kita jelaskan dulu. Tsumma qala rahimahullah babun na'ati. Bab tentang na'at, yaitu tawabi yang pertama. Tawabi yang pertama. An-na'atu na'at, apa itu na'at? Tabi'un lil man'uti. Ya, dia mengikuti man'utnya. Jadi nanti ada na'at, ada man'ut. Na'at itu yang setelahnya, man'ut yang diikuti. Jadi nanti setiap tawabi itu kan ada tabi, ada matbu'nya yang diikuti. Ada tabi pengikut, ada matbu'nya yang diikuti. Nah, itu namanya menyesuaikan. Kalau na'at mengikuti man'ut, nanti atof mengikuti ma'tuf, nanti taukid mengikuti mu'akkad, dan badal mengikuti mubdal minhu. Nah, itu masing-masing namanya. Padahal sama sih, itu intinya yang diikuti dan yang mengikutinya. Nah, tabiun lil man'ud. Fi raf pada apa saja? Fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi. Artinya pada i'rabnya. Apakah dia rafa, nasab atau khafat untuk isim. Wa ta'rifihi wa tankirihi. Dan yang kedua mengikuti dari sisi eh, definitifnya yaitu ma'rifah nakirahnya. Kalau ma'rifah sama-sama ma'rifah, kalau nakirah sama-sama nakirah. Seperti itu ya. Nah, boleh lanjutkan Pak Ahmad satu lagi. Nah, Ustaz. Taqulu qoma Zaidun al-akilu. Eh, wa ra'aitu Zaidan al-akila wa marartu bi Zaidin al-akili. Nah, satu yakni. Kita jelaskan dulu. Summa qala rahimahullah taqulu, beliau kasih contoh naat qama Zaidun al-aqilu. Kalau mau diwasal qama Zaidunil aqilu. Zaid yang berakal itu telah berdiri. Zaid yang berakal itu telah berdiri. Al-aqil ini adalah naat. Naat dari Zaidun. Nah, kenapa pakai alif lam? Karena Zaid ini ma'rifah. Ma'rifah dengan alam. Nanti ada penjelasan tentang ma'rifah. Maka al-aqil juga harus ma'rifah, yaitu diberi alif lam, dan dia sama-sama rofa ya, sama-sama rofa dan sama-sama ma'rifah. Warai itu Zaid dan al-aqila, saya melihat Zaid yang berakal itu. Wa marartu bi Zaidin al-aqili, saya melewati atau berpapasan dengan Zaid yang berakal itu. Baik, insyaallah wadih. Berikutnya Brevin lagi, boleh dibaca. Nah, Ustaz, wal ma'rifatu khamsatu. Khamsatu asya, asya i Nah, tadi apa? Satu Asia A ya. Jadi di atas ada salah asya satu Asia A. Nah, dia ghairul munsharif. Nah, terus. khamsatu asya. Hmm. Al ismu mud ini kepada apa? Nah, alismul Mudmaru mufradu. Hmm. nahu ana wa anta Nah, terus wal ismu wal ismul a alimu alamu nama orang. Nah, nama atau wal ismu wal ismul alamu hmm. nahu Zaidun. Di matanya Zaidin ya, sebagai mudhaf ilaih dari nahwu Zaidin. Oh, nah, nahu Zaidin wa makat wa makat wa makati. Nah, kalau dia ghair munsharif juga, jadi majrur dengan Oh, fathah. wa 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 makkata. makata Wa makkata. Nah, nahwu Zaidin wa makkata. Terus wal ismu mabhum nah, ini mabahim mubahamu. mub mubahamu nahu haza wa hazihi wa haula'i Nah, wow. Terus wal ismu lazi fihi al alif
fihil alifi. Nah, dia apa? Rofa harusnya. Fihil alifu. Dia mubtada muakhar. Fihil alifi Hmm. ismul lazi fihi wal asmu. Oh ya, wal ismul lazi fihi alifu wal lamu. Nah, Nahu ar-rajulu. nah bisa rojul atau kalau di Ya matanya rajulu, ya rojuli. rajulu. Nahwur rojuli. Nahu rajuli wal gulami. Nah, wal bulan. Terus, Wa ma tadaifu. nah ini fi'il majhul. No, Udhifa. iwa adifu Diidufahkan. au adifa. Wa ma udifa ila wahidi Pakai tanwin wahidin. wahidin min hazihil arba'ati. Nah, satu. Min hadhil arba'ati yakfi. Nah, sampai situ dulu. Kita jelaskan tentang isi ma'rifah. Karena berkaitan. Karena tadi beliau bilang, wa ta'rifihi wa tankirihi. Bab naat itu sesuai dalam ma'rifah nakirah. Maka kita harus tahu ma'rifah nakirah itu apa saja. Nah, kalau di Muyasar satu sebelumnya, ma'rifah nakirahnya itu dibawa setelah isim marfu, ya, pembahasan isim marfu, ada pembahasan ma'rifah nakirah. Nah, kalau naatnya sendiri, yaitu tawabi, semuanya diakhirkan di setelah majrurat. Nah, ya masing-masing susunan ada kelebihan dan kekurangan. Nah, awalnya Ana juga mikir kalau yang Maisar satu itu lebih bagus, tapi setelah dilihat-lihat, ya masing-masing ada kelebihan dan kekurangan sih. Di sini juga bagus. Jadi Ibnu Ajurum membawakan pembahasan tawabi itu setelah marfuat dan sebelum mansubat dan majrurat itu bagus juga. Hmm. Tayyib. Isim ma'rifah ada qala rahimahullah wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Isim ma'rifah ada lima perkara, lima macam. Lima macam. Yang pertama isim alismul mutmar, domir. Yang kedua alismul alam, nama. Bisa nama orang atau nama tempat. Yang ketiga isim mubaham, isim yang belum jelas. Nanti di dalamnya termasuk isim isyarah dan isim mausul. Isim isyarah dan isim mausul. Kemudian yang keempat isim yang ada alif lamnya. Yang kelima segala isim yang diidhofahkan kepada empat tadi. Idhofah kepada mudhaf kepada domir, mudhaf kepada alam, mudhaf kepada mubaham, dan mudhaf kepada isim yang ada alif lamnya. Nah, untuk rinciannya contohnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Karena waktunya sudah habis, kita cukupkan sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri anak pribadi dan dari syaitan. Semoga Allah memberi manfaat dari apa yang telah kita pelajari dan kita dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz. Wa antum fajazakumullah khairan. Tafadhalu hafizakumullah.